看你做的事，对养育你长大的你服不服？郑彻彻，兄长，好久的化人功力真是越加难辨。你们看，好了好了，院长，别卷宗典籍。长，那我呢？院长。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-29 sampai 30. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Chen Hao bersama gurunya pergi ke desa tempat di mana dia dibesarkan. Tujuan mereka kemari bukanlah ingin membuat kebaikan, justru sebaliknya, yang mana mereka itu yang mengambil esensi darah dari para warga untuk mengobati Chen Hao. Untung saja kepala desa mengetahui niat busuk kedua orang itu. Jadi karena itulah kepala desa berusaha untuk menyadarkan Chen Hao karena perbuatannya itu adalah salah. Akan tetapi kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dirinya adalah tetua agung dari sekte darah jahat. Ini semua karena ada larangan yang membuat dirinya tidak bisa melukai sesama murid. Alhasil, Tetua Agung pun memilih untuk mengorbankan dirinya saja dengan jaminan Chen Hao dan gurunya itu tidak menghabisi para warga desa. Ini juga diri lakukan untuk menghapus dosa-dosa di masa lalunya. Setelah sama itu, kita dibawa ke sekte Immortal. Yang mana di sana, Geunfu membawakan murid untuk Jiang Beichan. Usut punya usut, Geunfu ini merasa yakin kalau pria itu memiliki hubungan darah dengannya. Karena dia itu mengetahui tentang masa lalu dari mantan istrinya. Alhasil karena itulah Geunfu membawa pria ini kemari. Berhubung dia telah kehilangan ingatan, jadi Geunfu memanggilnya sebagai Mujiun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mendengar nama Mujiun membuat para murid merasa kalau nama itu memiliki arti yang sangat bagus. Geunfu meminta Mujiun untuk memberikan hormat kepada gurunya. Jiang Beichan juga menanyakan apakah dia itu memang mau menjadi muridnya. Mujiun pun memberikan hormat kepada Jiang Beichan, yang mana akhirnya dia pun kembali mendapatkan murid keberuntungan yang sedang frustasi. Mujiun memiliki kemampuan untuk melihat apa yang terjadi dari wajah seseorang. Jiang Beichan tidak menduga dirinya akan kembali menerima murid keberuntungan. Selain itu, dirinya juga tahu kalau Mujiun bisa membaca karakter seseorang hanya dengan melihat wajahnya saja. Gusian mencoba hal itu, yang mana Mujian tahu kalau dia ini setelah pandai berbohong dan beberapa hari yang lalu dia itu telah dibohongi. Gusian membenarkan hal itu dan dia menjadi sangat sedih. Tidak mau ketinggalan, Chu Sangseng juga menebak apa yang terjadi kepadanya. Mujian tahu kalau dia telah kehilangan tulangnya dan kini sudah mendapatkan yang baru. Kemampuannya itu benar-benar membuat mereka terkejut, begitu juga dengan Jiang Beichan. Sedangkan Geunfu menjadi sangat senang karena putranya sangat hebat. Jiang Beichan tidak berpikiran aneh-aneh kepada Geunfu. Yang penting dia itu bisa merasa senang. Haitian meminta untuk melihat nasibnya, yang mana Haitian itu telah kehilangan orang yang dirinya sayangi. Ia pun melihat ke arah Huang Loli dan seketika membuat dirinya merasa sangat malu. Nah, sepertinya karena kebanyakan menggunakan kemampuan, Mujian pun jatuh tak berdaya. Hal ini membuat mereka begitu khawatir kepadanya. Mujian memberitahu kalau Haitian harus kembali ke desanya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Padahal itu, mereka pun bergegas untuk pergi ke sana. Baru saja tiba, Jiang Beichan dan para muridnya melihat para warga desa yang sedang menangisi kematian kepala desa. Mereka tahu kalau kepala desa melindungi mereka dari niat jahat Chen Hao dan gurunya. Perkataan Mujian sebelumnya memang benar, karena Haitian telah kehilangan orang yang dia sayangi. Geunfu tidak menyangka kalau selama ini penetua bayangan darah ternyata bersembunyi di sini. Huang Loli sungguh tidak menduga kalau hal ini akan terjadi. Haitian yang sangat marah meminta izin untuk menghabisi seseorang. Huang Loli dan para murid lainnya menahan kepergiannya, yang mana mereka itu akan ikut bersamanya juga. Akan tetapi Jiang Beichan melarang mereka karena bagaimana bisa para muridnya melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Akan tetapi sistem langsung memberikannya sebuah misi, yang mana mereka harus mengalahkan Chen Hao dan harus mengumpulkan 5 obat Changlong. Karena misi ini, pada akhirnya Jiang Beichan pun membawa mereka semua pergi ke sekte darah jahat. Baru saja tiba, Jiang Beichan langsung memberikan serangan yang membuat orang-orang sekte darah jahat penasaran sebenarnya siapa yang berani melakukan penyerangan. Jiang Beichan pun memperkenalkan dirinya yang seketika saja membuat orang-orang itu takut.
karena kehebatan Jiang Beichan dalam menghabisi pengawal Tianwu sudah menyebar kemana-mana. Mereka yang sombong tadi pun mulai membaik, yang mana mereka menanyakan tujuan Jiang Beichan kemari. Jiang Beichan meminta untuk menyerahkan tetua dari Sekte Darah dan muridnya bernama Chen Hao. Mendengar perkataan Jiang Beichan, mereka pun segera mengabulkan keinginannya. Jiang Beichan yang asik menghitung sampai tidak sadar kalau Chen Hao dan gurunya sudah ada di depannya. Jiang Beichan memuji mereka yang bergerak dengan cepat. He Tian saat marah kepada Chen Hao, padahal kepala desa dengan baik mengajari mereka dan juga membesarkannya. Namun siapa sangka kalau kebaikan kepala desa justru dibalas dengan kematian oleh Chen Hao. Mendengar hal itu, orang di Sekte Darah Jahat pun menjadi sangat marah karena mereka sama sekali tidak mengizinkan murid-muridnya melakukan tindakan seperti itu. Alhasil, Jiang Chanjing pun tidak akan mendapatkan bantuan dari mereka. Jiang Chanjing meminta ampun kepada Jiang Beichan. Akan tetapi dia itu langsung saja dihabisi. Melihat hal ini, Chen Hao pun menjadi sangat ketakutan. Jiang Beichan meminta He Tian untuk mengurus masalahnya dengan Chen Hao. He Tian berterima kasih karena gurunya memberikan kesempatan ini kepadanya. Chen Hao sama sekali tidak takut kepada He Tian dan mengajaknya untuk bertarung dengan adil. Untuk menghabisinya, He Tian tidak perlu sampai menggunakan bantuan gurunya. Saat juga pertarungan pun terjadi antara dua teman semasa kecil itu. 谢师尊，是宗门撑腰。闭嘴！永远赢不了我！我当然。 Dalam pertarungan itu, Chen Hao terus memberitahu betapa kesalnya dia kepada He Tian. Bahkan dia itu selalu mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang di desa. Namun Chen Hao sama sekali tidak menjawab. Ia mencoba mengingatkan Chen Hao mengenai tujuan mereka untuk berlatih menjadi kuat. Dia yakin kalau temannya ini telah lupa dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa. Saat itu, kepala desa merasa kalau ini adalah waktu yang tepat bagi Chen Hao dan He Tian merasakan dunia luar. Ia meminta mereka untuk selalu mengingat tujuan awal mereka untuk pergi. Seberapa jauh pun mereka melangkah di masa depan nanti, Chen Hao dan He Tian harus selalu mengingat tujuan mereka. Begitu mereka lupa dengan tujuan itu, maka mereka tidak akan bisa menemukan jalan kembali. He Tian begitu kesal dengan Chen Hao karena hanya untuk mencapai tujuannya, dia itu rela menghabisi sesama murid. Bahkan kepala desa yang membesarkannya juga dengan kejam Chen Hao habisi. He Tian berjanji kalau hari ini Chen Hao akan mendapatkan hukuman. Chen Hao yakin kalau He Tian tidak akan dapat menghabisi dirinya, karena dia itu memiliki warisan dari kepala desa. Namun He Tian tidak mendengarkan perkataannya. Seharusnya Chen Hao ingat di saat mereka meninggalkan desa untuk pertama kalinya, kepala desa sudah mengingatkan tentang jalan yang mereka ambil akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Chen Hao meminta He Tian agar tidak melakukan hal itu, karena bagaimanapun mereka berasal dari keluarga yang sama. Namun He Tian sadar kalau Chen Hao hanya berusaha untuk memanipulasi pikirannya. Jadi dia pun langsung memberikan hukuman kepada teman semasa kecilnya. Meskipun ini sangat berat, namun He Tian harus melakukannya. Karena jika tidak, dia ini akan benar-benar malu karena membiarkan temannya tersesat. 鬼土，看看你做的事，对养育你长大的你服不服？郑彻彻， 不要杀我！是，我相信你。 Setelah semua itu, He Tian kembali ke desa. Di sana, salah satu warga ingin memberikan peninggalan kepala desa kepada He Tian. Dulu dia pernah mengatakan jika suatu hari nanti dirinya pergi, maka dia itu meminta untuk menyerahkan kotak ini kepada He Tian. He Tian pun membuka peti itu, yang mana di sana berisikan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh kepala desa. Isi surat itu memberitahu jika He Tian menerima ini, maka kepala desa sudah tiada. Ia pun meminta He Tian untuk tidak sedih karena dia ini sudah lama hidup. Selain itu, di dalam kotak itu terdapat sebuah kunci untuk membuka reruntuhan naga biru kuno. Selain itu, di gambar naga biru juga terdapat jalan untuk menemukan kunci lainnya. Harta ini merupakan barang satu-satunya yang dia bawa ketika meninggalkan Sekte Darah Jahat. Ia meminta He Tian untuk menjaga harta itu dari tangan aliansi Tiandao. Hanya inilah pesan yang dia tinggalkan untuk He Tian. Dia pun hanya berharap kalau kedepannya He Tian bisa hidup dengan baik. Dan jangan pernah melupakan bagaimana cara dia datang. Kepala desa terus memintanya untuk tidak menangisi kepergiannya. He Tian pun merenungkan perkataan dari kepala desa. 可以开启，不能让天道盟说了。 给他拿快几把钥匙的关键物，不。
Haitan menenangkan gurunya karena kondisinya baik-baik saja dan dia itu hanya ingin mencari udara segar. Akan tetapi Haitan tetap sedih karena sudah lama tidak pulang ke desanya. Ia pun bersyukur karena para warga desa menjalani kehidupan dengan sangat baik. Seberapa keras pun Haitian menyembunyikan kesedihannya, pada akhirnya dia itu tetap mengingat para warga desa dan kepala desa yang menaruh harapan besar kepadanya. Sebagai seorang guru yang baik, Jiang Beichan meminta Haitian untuk melepaskan semua kesedihannya. Padanya Haitian pun menangis sejadi-jadinya di hadapan Jiang Beichan. Setelah kisah yang sangat menyedihkan itu, perjalanan untuk kembali ke sekte immortal pun terus berlanjut. Di sini Jiang Beichan masih penasaran tentang kunci naga Ajora ini, hingga sistem pun memberitahu kalau itu adalah kunci Changlong. Akan tetapi mereka baru menemukan satu saja, karena di luar sana masih ada 5 kunci. Jika Jiang Beichan bisa mengumpulkan semuanya, maka jalan pulang akan dirinya dapatkan. Tentu ini membuat Jiang Beichan menjadi sangat bersemangat, karena dengan semua itu dirinya bisa kembali ke dunia asalnya. Tanpa pikir panjang, dia pun akan menerima misi ini. Di sisi luar, Huang Loli dan yang lainnya merasa mereka akan segera sampai. Saat itu ada bangau yang ingin menumpang, tapi Gosiner langsung saja menangkapnya dan berencana untuk menjadikannya sebagai ayam panggang. Padahal sudah jelas-jelas kalau ini adalah seekor bangau. Bangau itu pun memuntahkan sesuatu. Geunfu tahu betul kalau ini adalah bangau pengantar surat dari Akademi Baihe. Akademi Baihe adalah tempat suci bagi para cendekiawan di seluruh dunia. Pengiriman pesan melalui bangau adalah tradisi lama dari Akademi Baihe. Bagi Gosiner, bangau terlalu ribet, seharusnya mereka itu menggunakan merpati saja. Bagi Mujian, menggunakan burung hantu lebih bagus. Sedangkan Su Xingyu menganggap gagak jauh lebih efisien dan juga cepat dalam mengantar surat. Geunfu meminta mereka untuk tidak bermain-main karena pesan yang dikirim oleh Akademi Baihe seharusnya adalah hal yang penting. Baru saja membuka surat itu, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang keluar dari isi surat. Geunfu memberitahu kalau itu merupakan kemampuan rahasia Konfusianisme. Pria ini pun memberikan salam kepada Geunfu, yang mana ini benar-benar membuat mereka begitu takjub, sebab hanya dan sebuah tulisan saja namun bisa menampilkan sosok yang nyata. Geunfu bahkan mencoba menarik jenggot dari pria itu, yang seketika saja membuatnya kesakitan. Sedangkan Geunfu malah menjadi senang karena perkembangan teknik ilusi sudah semaju ini. Ia pun meminta pria itu untuk tidak berpura-pura sakit. Mujian merasa kalau pria yang muncul itu bukanlah sekedar ilusi, namun memang adalah orang sungguhan. Sontak saja Geunfu menjadi terkejut dan berpura-pura kalau ia sudah mengetahui hal itu. 兄长，好久的化人功力真是越加难辨。你们看，好了好了，是小风啊，你怎么不好好再？ Pria ini adalah Xiao Fang. Tujuan dia kemari adalah untuk memberitahu kalau hal buruk telah terjadi di Akademi Baihe. Padahal itu semakin membuat Geunfu menjadi penasaran. Ternyata sejak dirinya meninggalkan akademi, tempat itu telah disusupi dan dirusak oleh para pengkhianat. Kekacauan ini bahkan sulit untuk dijelaskan oleh Xiao Fang. Geunfu menanyakan kemana dekan mereka, karena seharusnya dia itu keluar untuk menangani semua masalah. Nah, ternyata dekan Akademi Baihe telah sakit parah. Bukannya sedih, Geunfu malah kesal karena dekan mereka belum meninggoy. Para murid pun memuji perkataan sopan yang dia ucapkan. Xiao Fang bersyukur Geunfu ini masih hidup karena sebelum dekan mereka jatuh koma, dia diminta untuk mencari keberadaannya untuk membawa Geunfu kembali dan menangani semua masalah yang terjadi di akademi. Geunfu merasa itu terlalu sulit untuk dilakukan karena dia ini telah bergabung dengan sekte immortal. Su Xingyu, Mujian, dan juga Gosiner akan memberikan bantuan kepadanya. Mendengar semua itu, Geunfu pun menjadi senang. Ia juga akan menemui ketua sektenya untuk memberitahukan hal ini. Setelah mendengar semua perkataan Geunfu, sistem pun langsung memberikan misi kepada Jiang Beichan, yang mana dia itu harus pergi ke Akademi Baihe demi menyelesaikan kekacauan di sana. Jika berhasil, maka dia itu akan mendapatkan hadiah 3 kartu serangan mematikan dan juga ada beberapa hadiah lainnya. Mendengar semua itu tentu saja membuat Jiang Beichan merasa sangat senang. Jadi tanpa pikir panjang, ia pun akan menerima misi itu, dan mereka ini akan langsung pergi ke Akademi Baihe. Kedua tetua pun langsung terkesima dengan pesonanya. Dalam perjalanan itu, Jiang Beichan masih belum tahu apa-apa mengenai Akademi Baihe. Jadi tetua Geunfu lah yang akan menjelaskannya. Berdasarkan legenda, akademi itu diciptakan oleh orang suci dan sudah dibangun sangat lama.
Jika akademi berakhir sekarang, maka Xiaofeng akan sangat malu ketika menghadap kepada para master terdahulu. Jiang Beichan paham, jadi mereka itu tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu menguasai Akademi Baihe. Haitian dan juga Mujian diminta untuk melakukan penyusupan dan mencari siapa yang mendalangi kejadian itu. Sedangkan Wang Loli dan Zhao Hong diminta untuk tetap tinggal di kapal. Jika keadaan menjadi kacau, barulah mereka memberikan bantuan. Berhubung waktu mereka sudah tidak banyak, jadi Jiang Beichan meminta kedua tetua ini untuk menemui dekan Akademi Baihe. Sesampai di sana, dekan pun menjadi sangat senang melihat Ge Hunfu yang belum mati. Tentu saja ini membuat Ge Hunfu terkejut, padahal dia mengira dekannya sudah lebih dulu mati dari dirinya. Ini hanyalah candaan di antara mereka saja. Dekan mulai memberitahu masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan kondisi saat ini, tentu sulit bagi dirinya untuk menyelesaikan semua masalah. Maka karena itulah Ge Hunfu diminta untuk membasmi semua pengkhianat. Selain itu, arsip dan karya klasik miliknya sudah dikumpulkan dan akan dia berikan kepada Xiaofeng. Ge Hunfu tentu menanyakan bagiannya, yang mana dia itu akan memberikan Ge Hunfu hutan bambu ungu dan juga bubuk jeraminya. Hadiah itu tidak membuat Ge Hunfu senang. Ia pun tidak jadi mengharapkan dekannya meninggoy dan memintanya untuk hidup lebih lama lagi. Di saat beliau itu hampir lockout, Jiang Beichan pun muncul dan mengeluarkan sesuatu. 院长，卷宗典籍，长，那我呢？院长，诸位老友， Ini adalah sisa rumput organik yang sebelumnya dimakan oleh Ge Hunfu. Walaupun hanya tersisa akar saja, tapi Jiang Beichan merasa masih ada kekuatan spiritual yang tersisa. Dan begitulah dekan ini bisa memperpanjang umurnya dalam beberapa hari ke depan. Xiaofeng tahu ini bukanlah akar sisa, melainkan inti sebenarnya dari rumput merah. Ge Hunfu begitu terkejut karena yang sebelumnya ia makan adalah inti luarnya saja, sedangkan inti utama baru saja dimakan oleh dekannya. Alhasil kini umurnya pun semakin panjang dan bahkan dia bisa melakukan penerobosan. Setelah semua itu, dekan pun menjadi percaya diri kalau Akademi Baihe akan kembali ke Kingshan. Ia sungguh berterima kasih kepada Jiang Beichan. Sedangkan Ge Hunfu menanyakan apakah sisa akar rumput tadi masih tersisa oleh dekannya. Sayangnya semua itu sudah dirinya lahap. Xiaofeng juga menanyakan tentang wasiat terakhir dekannya. Dia yang sudah sehat walafiat tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Ucapannya membuat Ge Hunfu pun menjadi kesal. Tapi dekannya mengingatkan kalau sebagai cendekiawan mereka itu tidak tergoda dengan hal duniawi. Bukan seperti Ge Hunfu yang selalu menikmati hiburan. Alhasil Ge Hunfu maupun dekan ini saling mengejek satu sama lain. Bahkan tingkah mereka ini mirip dengan anak kecil padahal umur mereka sudah sangat tua. Setelah saling memberikan ejekan, Jiang Beichan pun terkejut karena sekitar 30% orang di Akademi Baihe merupakan mata-mata. Xiaofeng tidak membenarkan hal itu, karena 30% ini justru adalah orang-orang mereka. Jadi jumlah mata-mata itu adalah 70%. Dan jumlah sebanyak itu jadi tidak heran mengapa mereka bisa dengan mudah menuduh tetua dekan dan para tetuanya sebagai mata-mata. Awalnya Ge Hunfu merasa masalah ini akan sulit untuk mereka hadapi. Namun dengan pulihnya dekan mereka dan juga bantuan dari Jiang Beichan, maka hal ini pasti bisa dengan mudah mereka selesaikan. Jiang Beichan menyarankannya untuk memulai kembali dari nol. Tapi dekan menolak karena akademi mereka harus kembali dari kemundurannya. Walaupun jumlah mereka hanya sedikit saja, ia tetap yakin bisa menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Xiaofeng yakin kalau para mata-mata menganggap dekan ini telah meninggoy. Jadi mereka pasti akan lengah dan saat itulah waktu yang tepat bagi mereka untuk memancing keluar mata-mata. 说，其实他，不过院长既然，你们要不，我们人数虽少，院长已然先逝。 Nah, sayang sekali lagi kocak-kocaknya, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.